Dari Grega, iya luka di sini nih. Jadi ada temen yang waktu istirahat tuh ngomong, mau itu tuh butuh ada lalatnya, mbak ben kia butuh mangan. Itu romo mangan. Orang kita nanti jam 12 ngebel panti rapih. Ya, itu kan gara-gara titanes. Ya, itu gara-gara infeksi. Tapi malu. Itu tadi ya balik ya. Malam-malam sampai sini itu ngomong racetho itu loh. Ternyata giginya ketinggalan. Giginya kan palsu loh Bang. Oh iya? Iya, gigi atas bawah ketinggalan. Lanjut kita. Kalau tadi kan ini ya kita menurut Pak Bin, Pak Joko dan Pak Wandi dengan apa ya istilahnya dengan orang dewasa gitu ya. Nah jadi Romomangun di mata Pak Bin, Pak Joko dan Pak Wandi waktu itu sebagai orang dewasa. Oh Pak, kalau sama karyawan-karyawannya seperti ini gitu, sama Pak Joko yang sering dimarahi gitu. Nah kalau menurut Pak Joko, Pak Bin dan Pak Wandi, kalau Romomangun sama anak-anak itu seperti apa? Apakah juga dengan apa namanya sama gitu sama-sama tegas, disiplin, atau mungkin suka marah gitu? atau ada momen tertentu nih Romo pas anak-anak tuh ngapain gitu pernah momen apa gitu bisa diceritakan? Kalau sama anak kira-kira gimana? Tapi Romo itu penyayang kok ya, penyayang dengan anak-anak ya. Jadi seringkali kalian dulu dijak nonton film gitu ya, nonton film, kemudian makan bareng gitu ya. Karena dulu kan ada Arita ya. Iya. Arita. Jadi jadi ono sik muni anak derita Indonesia, ono sik jadi derita Indonesia. Jadi Arita itu kan nganu, jadi asrama putri. Mengapa Romomangun kok memilih anak-anak putri? Karena anak-anak putri itu kan paling nganu ya, paling riskan dengan kekerasan ya. Entah ketika di jalan dia pasti akan lemah. Nah, jadi dari itu kemudian Romomangun memilih dulu di Mangunan itu ada asrama anak-anak putri Arita. ya. Arita. Nah, itu dari anak jalanan juga ada ya beberapa, kemudian anak-anak broken home itu juga ada di sana. Nah, pilihannya itu. Nah, mengapa saya mengatakan sayang? Jadi Romomangun itu selalu menyempatkan diri tidur di Mangunan, tetapi dia tidak pernah tidur di dalam asrama. Di mobil. Tetapi selalu di mobil. Dan ketika ngajak jalan-jalan anak-anak itu, kemudian diajak makan gitu, nggak habis. Romo itu kan orang yang menghargai hidup dan kehidupan. Salah satunya makanan. Romo itu sampai ayo dientekke tak ewangi. Atase Romo maem turane orang lain. Kan Romo sebegitu cintanya dengan kehidupan. Nah, ini aku menghargai betul dengan makanan itu. Maka ketika di sini jam rolas itu ya, dulu ada makan bareng gitu ya. Bareng, ya. Ada makan bareng, makan siang itu pasti nggak ada yang tersisa satu UFO pun gitu, nggak ada. Semuanya pasti selesai. Di ceting itu pun juga harus. Sampai nasi basi kadang Romo makan. Iya, seperti kisah-kisah itu ya, wafer yang sudah bertahun-tahun disimpan Romo. Paling-paling hanya di hari. Itu penting kita dulu. Penyayang ya. Iya, dia sangat penyayang. Kita untuk apa tadi? Menghargai makanan, menghargai hidup dan kehidupan itu sendiri. Oke. Cara ngomongnya Pak ke anak-anak gitu. Cara komunikasinya gimana? Cara komunikasinya tentu berbeda ya dengan kami yang sudah tua-tua, yang sudah gede-gede itu ya. Dia lebih lembut ya. Romo selalu lebih lembut bahwa makanan ini untuk menghasilkan nasi ini butuh banyak orang. Jadi Romo cerita itu asal dari makanan ini dari mana. Nah, maka kalau kita tidak bisa menghargai ini berarti kita juga tidak menghargai orang-orang itu. Nah, jadi dia ketika ingin mengatakan kudu entek gitu aja, wah panjang banget ceritanya. Mungkin terus ngelih toh,
Wong ngrungokke Rama mangan gede. Boleh bener ya, kamu. Oh ya tidak. Oke. Kalau dari Pak Joko dulu deh. Ya. Kalau yang di sekolah, Ya. Yang di sekolah. Ya seperti yang dikatakan Pak Wandi, sangat penyayang. Namun memang untuk kasus yang prinsip seperti membahayakan keselamatan anak itu sangat disiplin dan ketat, sangat keras. Saya pernah lihat Romangun memang memarahi anak itu pernah, tapi itu karena memang itu kasusnya cukup membahayakan jiwanya dan cukup keselamatan. Kalau masalah jiwa dan keselamatan Romo Mangun sangat tegas. Jadi meskipun terhadap anak dia cukup keras. Tapi pernah gitu ya? Iya. Jadi selain itu memang sangat lembut dia. Jadi tapi itu pun tidak lama. Jadi Romo Mangun itu mudah marah tapi mudah redanya. Marah Jadi, boleh, tapi harus tepat waktu jadi tadi. kadang ya. kita masih dongkol, dimarahin kita masih dongkol nanti Romo siang beneran. ngajak gojek gitu. Iya. Jadi kita yo mau gojek ya kecut to yo. Kene wis mangkel kok dijak gojek gitu. Kono wis mari. Iya, itu ya. Biasa. Jadi Bukan pendendam itu. bukan pendendam. Jadi yang sudah ya sudah gitu. Jadi hanya pas ketika peristiwa itu saja gitu. Galaknya itu karena memang itu prinsip gitu. Iya, itu prinsip. Tegas gitu ya, Tegas, prinsip. iya. Heeh. Tapi feedback anak-anak ke Romo juga gitu. Artinya anak-anak Romo juga sayang ke Iya. Romo. Anak-anak cukup ketika Romo tidak ada itu cukup dirindukan. Jadi misalnya tidak ke Mangunan itu mesti dikangeni gitu loh. Jadi Romo kan sering kalau ke Mangunan memang tidak terjadwal. Jadi menunggu sini agak slow gitu sering ke Mangunan. Kadang nginep di sana. Di aritanya itu. Iya, Iya. tapi di mobilnya. Oh, di mobil. Ya tadi nunggu berjaga Iya. ronda dia. Pernah suatu ketika pulang itu kan dari Parita atau pulang sampai sini itu ngomong racetho itu loh. Ternyata giginya ketinggalan. Giginya kan palsu Romo Mangun itu. Iya, gigi atas bawah ketinggalan. Jadi Romo bicara apa nggak jelas. Gigiku ketinggalan nanti ya. Itu golek gigi itu. Itu cukup lucu itu. Ya umurnya udah 70 ya. Ya hampir 70 waktu itu. Jadi Gampang. pernah juga sekali ketika marahnya banget tuh giginya copot itu juga pernah. Lucu sekali itu. Lucu nek kene rawani dulu. Terus ada ketawa Pak. Rawani. Ora ada. Aduh, kene yang penting. Wes. Seneng yang bener delok gigi ucel. Tapi habis itu diceritani. Ya, iya. Ya. Kalau Pak Bin, Ya kalau saya Romo itu memang penyayang sama anak. Sangat sayang dan tidak mau menyinggung. Jadi itu memang tingkah laku anak seperti itu tidak merasa dia salahkan. Saya pernah dua kali diajak tidur di sana karena saya tidur di situ belum tidur masih duduk sambil membaca Quran. Lalu Romo Mangun mau pergi setiap malam Jumat itu ya karena hari itu setiap malam Jumat. Lalu lewat di depan saya, loh kamu belum tidur? Belum Romo. Ikut kemana? Mangunan. Ikut saya, ya udah ikut. Nah, sampai sana anak-anak itu masih belajar, tapi sampai sampai sana terus anak-anak itu masih ngantri minum susu. Lalu Romo Mangun masuk ke ruangan itu melihat dibikinin minum sama yang ngerawat di situ. Lalu Romo lihat susunya, kok itu susu apa? Tajin. Susu Romo. Lah kok kayak tajin kayak begini. Kayak cucian beras. Nah, susunya habis. Kalau susunya habis minta. Anak kayak gini suruh pinter mana anak? Suruh gizinya di mana? Dan ini sudah dijadwal, jadi sebulan harus sekian, tapi nggak cukup ternyata. Minta, dia takut minta dengan Mbak Dini. Nah, itu yang kena semprot ya Mbak Dini. Jadi di situ, jadi dia anak-anak itu harus gizinya betul-betul dijamin. Anak-anak yang utama. ya.
Perhatiannya berarti tidak hanya ini ya, tidak hanya secara langsung misalnya ketemu gitu langsung kelihatan menyayang gitu, tapi juga ternyata di balik itu Iya, ya harus difasilitasi juga, dipenuhi juga kebutuhannya. jadi dipantau terus, lalu selesai minum susu, belajar bersama di Romo juga di situ menunggu Romo nggak tahu ngerjain apa seperti orang belajar. Kalau saya cuma duduk-duduk. Dan satu mobil saya di belakang, Romo di tengah tidurnya. Saya terpaksa nggak bisa tidur, Romo ngorok gitu. Dalam satu mobil, saya di belakang ya harus gelisah sampai pagi. Saya nggak bisa tidur. Itu saya diajak sana, jadi Romo menyayangi anak-anak. Itu sambil dalam perjalanan pulang pun cerita. Tuh anak. Tadi Romo dukani. Saya tuh sering orang yang sering seperti orang polos, anak polos ya. Selalu apa yang saya dengar saya tanya kan. Tadi kok Romo teriak-teriak ngopo ya. Saya tuh bahasa saya masih seperti ya anak dalanan yang saya jawabnya ngopo ya. Mau ada itu tadi Mbak siapa namanya Mbak Taati, Raharjo Raharjo, ya. Raharjo itu kan keterlaluan, masa susu dibikinin gitu anak-anak itu kan ya kasihan. Sedangkan kita aja sampai ngalah makanan di square ngalah buat anak-anak itu yang enak. Memang betul di sini itu dulu ada ibu-ibu sering ya maniaknya Romo Mangun ya, itu mesti bawa makanan yang enak-enak datang sini. Tapi kalau udah sampai di meja itu nanti dibawa ke Mangunan. Kami yang gede-gede seneng banget orang mangan enak. Tapi kami harus kemeter, malah kuneng Mangunan. Jadi untuk anak-anak. Jadi kami di sini mangan itu nggak pernah rasa kayak enak. Memang ora enak. Tapi ya kepeksa mlebu kan. Jadi kerupuk ya siji tenan, tempe ya satu tenan. Karena apa? Bukannya nggak berani orang mau dewe juga siji. Jadi kedisiplinan Romo Mangun itu karena kami nyontoh. Jadi ora nyelelek. Ya ada saya nyelelek kalau Romo sedang jongak gini juga kerupuk didelik. Ada. Ketemu nang gibare ya. Jadi Romo Mangun nggak pernah Wong minum aja ada jadwal. Pagi kalau kita di sini minum, dikit-dikit kau minum bisa karo rokokan. Di sini nggak ada dulu. Begitu minum ya minum, jam 7 minum. Nanti jam setengah 11 break ya minum di situ. Makan ya jam 12. Pas itu Romo Mangun aja sendiri di ruangan nggak ada minum. Nggak pernah bawa, jadi minum maka apa yang tersedia di situ mbah pahit mbah legi ya diminum. Nggak pernah kok ini kurang pahit, ini kurang manis, nggak pernah. Apa yang disediakan ya tuang minum. Bang dulu pulang dari gereja itu tangannya luka dimakan lalat. Itu siapa nggak tahu yang nanya ada tuh mau ada lalatnya. Mbak biarin ini ya butuh makan. Jadi lukanya tuh di kerubungnya laler ya, lalan. Romo itu? Hah? Romo atau siapa? Romo kan dari gereja, iya luka di sini nih. Jadi ada temen yang waktu istirahat tuh ngomong mau itu tuh butuh ada lalatnya. Mbak ben kia butuh mangan. Itu Romo Mangun. Orang kita nanti jam 12 ngebel panti rapih. Ya, itu kan gara-gara titamus. Ya, itu gara-gara infeksi. Tapi malu. Itu kan ya balik ya. Malam-malam. Ini kami dengar ada wong perawatnya teriak-teriak dari Romo, saya dari panti rapih sudah datang. Itu duduk jalan. Jangan keras-keras, nanti teman-teman dengar. Jadi dia malu. Aku ya dengar ini tengah, tapi cuma dong ngintip. Karena siangnya sudah diingatkan, mungkin demam. Atau ternyata di sana kena tetanus. Infeksi. Juga ya, infeksi ya. Infeksi. Oke, terakhir nih ya Pak Yuga ya. Iya. Terakhir nih, setelah tadi kita mengenal Romo Mangun baik ke anak maupun ke orang dewasa itu perlakuannya seperti apa, cara komunikasinya itu seperti apa gitu ya. Nah ini terakhir nih untuk menutup, pertanyaan terakhirnya adalah
kalau semisal Romo Mangun itu sampai sekarang masih ada gitu ya, sampai masih berkarya sampai sekarang gitu, kira-kira gimana nih? Apa yang Pak Joko, Pak Bin dan Pak Wandi bayangkan ketika misalnya Romo Mangun sampai sekarang masih ada dan masih berkarya? Oh iya Pak, siapa dulu? Kalau saya membayangkan mungkin seperti yang disampaikan Mas Joko di depan sebelum kita ngobrol di sini tadi ya, mungkin banyak yang tidak tahan, tidak betah gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu tidak akan wow sekarang ini ya. Mungkin dengan pelatihan-pelatihan ke sana, dengan POP, dengan diseminasi dan sebagainya. Mungkin itu tidak bakal terjadi karena tampaknya Romo kan tidak ingin karyanya itu kemudian digembor-gemborkan gitu ya. Saya hanya mengira-ngira katanya seperti itu. Nah maka ya saya pikir ya benar ya, karena memang ya Romo berkarya ini hanya supaya ya iki loh sangumu nggonen urip. Jadi ketika Romo itu memberikan sesuatu dan sesuatu itu dianggap cukup untuk bekal hidup, itu ya sudah. Yang penting tidak menjadi benalu bagi orang lain. Nah hanya itu sebenarnya prinsipnya. Migunani. Iya, migunani. Dan itu tadi ya, nggak mau digembor-gemborkan. Iya. Ya itu prinsip kemanusiaan ya. Betul. Ya nggak ada pamrihnya. Gitu. Ya, kalau misalnya memang itu sesuatu yang baik ya sudah itu. Gitu. Kalau dari Pak Bin. Ya, Gimana Pak? kalau ketika dami zaman sekarang sama kalau seandainya Romo masih ada gitu Pak. Iya, masih ada sampai Kalau sekarang. masih Romo ada, tak kira Romo itu kan tipenya selalu pembeda. Yang penting aku beda, orang melu-melu. Jadi kita wis maca kata prinsipnya Romangan ini loh eksperimen. Kita tuh bereksperimen dewe, rasa ikut-ikut kai gitu. Misalnya sekarang ada bang dulu kepala sekolah namanya Bu Sri ya. Iya, Sri Pak. Itu pernah saya dengar Romo Mangun bukan dukani tapi bahasanya itu bahasa yang lembut tapi mengena. Bu Sri kepala sekolah itu mengajukan gimana Romo kalau guru-guru kita diadakan pelatihan. Romo cuma jawabnya cuma begini, dulu tuh ngamar sudah mengaku jadi guru. Jadi sudah mengaku guru dan menunjukkan ijazahnya sebagai guru. Bisa kena pelatihan apa meneh. Sing latih sapa? Sing latih guru. Sing latih sapa? Ya nanti kan ada banyak Pak. Itu udah bos. Makanya pas orang mau jadi pembicara itu kan yang mendobos. Itu Romo Mangun bilang itu cuma dobos. Wong wis jadi bakat, wis niat jadi guru. Kowe mau apa, bakatmu apa, saya sebagai ngajar Pak. Ya wes. Maka guru itu jangan terus karena ada bekal dari kuliah Anda terus minta ujungnya bukan, jadi harus kreatif gitu tadi, bereksperimen gitu loh. Nah dulu di kuliah nak hitung-hitung gue pakai iki loh kalkulator begini. Nih sampean ora pakai neng parkiran, neng pasar, neng itu Mangun sing jadut gitu. Jadi perbedaan momen yang penting beda. Maka Romo Mangun itu kan jane bagian dari pahlawan yang pemberontak. Tapi udah orang legewan Romo Mangun itu pemberontak. Cuma pemberontak sistem negara, sistem pendidikan sing ora adil kan ini. Jadi Romo Mangun setelah membaca itu, yang penting orang ikut-ikut. Jadi kalau orang lain ke kanan dia ke kiri, kalau dia naik dia malah jegur kan gitu. Yang penting beda, tapi bedanya beda ada misinya. Jadi misinya itu. Kalau dia orang kebanyakan yang penting uang dhuwur dulu Romo Mangun malah dadali orang yang kecil-kecil. Gitu. Seperti buku-buku yang ditulis Karara Mendot, terus Gedhek Lusi Lindri, macam-macam. Coba yang dicerita, itu kan bahas yang diceritakan sebuah keraton atau sejarah.
Tapi Romangun sing ditulis mesti orang yang paling di belakang, paling dapur. Kan itu ta? Nggak ada. Nah, umumnya banyak orang nulis rajane, celelean, apa jenenge premeswurinya. Dadi sing kotok sing menonjol. Romangun kan malah jodoh dayang-dayangnya yang dicerita. Karena tertindas di situ. Jadi merasa tertindas. Jadi Romo itu mendadeli orang-orang yang terpendam. Maka kalau pendidikan ya itu kita harus belajar untuk bagaimana atau belajar mendidik menjadi guru itu rasa pelatihan terus. Mungkin kan ya Arita itu akan semakin gede ya kalau Romo Mangun itu masih ada itu anak-anak jalanan itu mungkin Mangunan itu malah sebagian besar di sini asramanya tambah gede gitu loh. Ini bayangan saya nak Romo Mangun mesti lebih banyak orang-orang kecil yang tersingkir itu kemudian justru ada di Mangunan. Iya, gitu juga. Kata kuncinya Pak Bin tadi adalah membeda tapi tetap punya visi, tetap ada arahnya. Jadi nggak hanya sembarangan nggak hanya sembarangan berbeda gitu. Jadi dia tuh, jadi ibarat perang itu tuh senjatanya otomatis, super otomatis. Jadi itu, jadi tidak hanya sekedar aku berjuang, tapi berjuang yang bermanfaat. Gitu. Nah, kalau sekarang kan pendidikan zaman dulu yang ditentang Romangun pendidikan yang memberatkan. Tapi Dani apa pendidikan yang memberatkan? Wong juga Romangun cuma pengen pendidikan itu cukup SD. Pendidikan dasar wis cukup hidup. Buktinya banyak orang hidup di kelas SD. Termasuk saya, SD ngerti. Kan gitu. Jadi kemauan hidup, maka kan yang dibina Arita itu kebanyakan wanita. Karena Romo Mangun nggak milih laki-laki, laki-laki itu mesti hidup, bisa hidup. Jadi apapun nanti mesti punya pilihan hidup, bisa menjadi kuli, bahkan bisa menjadi gali, preman, macam-macam, bencoleng, hidup. Orang ngerasa, tapi nak wanita jangan sampai kami mendengar telinga itu anak tertindas. Maka entah-entah kalau wanita itu kan mesti mentoknya menjadi pelacur seperti itu. Yang Romo Mangun tidak mau perempuan itu tertindas, maka setara. Jadi sekarang kayak Romo Mul itu juga ya mungkin wis mambu sidik jadi Mangunan akeh wong wedoke. Jadi wis agak sedikit Romo Mangun Mangunnya itu Romo Mul sudah dong, jadi kebanyakan sana kepala sekolah wanita semuanya wanita, jadi lanang lain menggo bemper aja. Iya. Oke. Terakhir Pak Joko nih. Kalau dari saya Romo Mangun itu meskipun usianya lanjut ya, tua waktu itu, tapi berjiwa muda. Jadi dia energik, jadi dia juga bergaul tidak hanya dengan yang tua-tua saja, tapi justru banyak bergaul dengan anak-anak muda. Jadi sebenarnya Romo Mangun itu belajar juga dari anak-anak muda ini. Sebaliknya anak muda ini juga belajar dari Romo Mangun. Namun Romo Mangun itu kan kalau memberi itu tidak memberikan ikan, tapi memberikan kail. Dipancing diarahkan tapi tidak diberi, tapi ini loh boleh ODW. Waktu itu saya juga ketika di Pasrai ngurusi komputer itu juga diminta belajarnya tidak ke Kanisius waktu itu. Jadi Kanisius percetakan itu cukup sakti Romo, menyebut nama Romo itu kemana-mana super mudah itu. Jadi di Kompas, di Kanisius itu pasti kalau utusan Romo Mangun itu pasti mesti dilayani dengan baik. Jadi saya banyak belajar tidak langsung dari Romo, tapi juga dari tempat lain, meskipun juga melalui linknya Romo ya, seperti itu. Nah mungkin yang bertahan bersama Romo Mangun itu saya kira orang-orang yang berjiwa muda, yang mau belajar terus menerus. Berjiwa muda. Iya, berjiwa muda. Sudah 50 tahun ke atas, ini masih tetap muda. Sepeda terus. Sepertinya terbukti Mas. Dia pengagum Bung Karno aja, Bung Karno muda. Setelah tua enggak.
membedakan Soekarno itu Soekarno muda dan Soekarno tua. Soekarno tua jangan dicontoh. Jadi yang dicontoh itu Soekarno muda. Itu yang makanya ketika melihat tokoh-tokoh itu lihat jiwa mudanya bukan jiwa tuanya. Meskipun tua kalau jiwanya masih muda ya masih bisa dicontoh. Nah, seperti itu toh partai PRD muncul Mbak, dengar PRD itu senang Romo Mangun, walaupun itu dibenci pemerintah, dianggap haluan kiri per PKI. Romo Mangun marah, anak-anak baru lahir kemarin belum tahu PKI kok di PKI kan. Jadi anak muda semacam ini dididik, diberi jalan, bukan malah dibenci, dibelenggu. Banyak dulu anak-anak PRD itu kumpul di sini diskusi, Romo Mangun mendengar. Tapi lain lagi kalau ada mahasiswa yang mengajak doa, marah. Ini demo, jungkelkan Orde Baru, hilangkan Orde Baru, reformasi total. Kok berdoa? Apa berdoa? Gitu. Jadi ada salah satu kelompok mahasiswa yang ingin berdoa supaya apa begini, enggak ada. Berdoa itu tadi pagi gitu. Sekarang untuk aksi. Tadi pagi ibarat motor enggak ada bensin enggak jalan toh. Lah sampean itu doa baru jalan. Anang kono demo kok berdoa, sing ngrungokke sapa? Tuhan kok malah lunga. Itu jadi Romo Mangun itu agama itu ya ditempatkan yang betul-betul ke hati, bukan hanya ditunjukkan. Apa nanti nek wis di agama berdoa terus di wong saya tuh nggak ngaku dosa, marah aja memahami kok. Pernah kalau ngaku dosa sama Romo Mangun dia kan seneng, termasuk ini antri di kapel sana toh. Nah, saya di sini selesai pengakuan dosa, Romo muncul nanya, loh kamu belum ngaku dosa ya Bin? Saya mangkel toh. Saya mangkel teman-teman orang ngasih tahu, orang saya diberi giliran. Jadi saya di sini nunggu giliran, tapi nggak ditawari. Saya marah dalam hati. Saya nggak ngaku. Lah, untuk apa ngaku? Wong ngaku dosa kok ngaku sama Romo. Apa itu artinya? Aku duduk di sini, Romo itu benar. Apa maksudnya? Seperti nantang, manjel. Lah saya itu bikin salah sama ibu, sama bapak. Adik kakak saya, lah kok ngaku sama Romo? Itu salah. Aku dulu. Itu siap Romo. Teman-teman ini salah, kata Bintoro. Jadi kalian ngaku dosa dulu sama keluarga, baru sama Romo. Jadi Romo itu demokrasi sekali. Padahal saya mangkel nggak diberi giliran untuk pengakuan dosa ini. Mangkel ya sama teman-teman barang kuwi kok orang ngabari, kayak Bintoro belum mau bikin enggak. Malah dia cuek lewat sana itu. Saya kan tambah mangkel. Nah, itu Romo. Saya jawabnya ya seperti itu. Saya enggak ngaku dosa dengan Romo. Saya ngaku doang saya bikin salah sama orang tua kok ngaku sama Romo. Ya keliru saya bilang. Tapi Romo sangat menghargai pendapat saya. Luar biasa. Sampai ini teman-teman kalau mendengar suara hujan, petir ini malah lagi petir. Ini petir. Kita menghadapi badai. Tapi kita tetap santuy di sini ngomong-ngomong. Oke, kayaknya cukup ya. Ya cukup. Kita cukup dapat banyak daging cerita. semua ini Pak. Daging semua isinya. Daging semua kalau orang bilang. Dan bahasan yang menarik ya Pak juga ya. Jadi kita ternyata cerita dari Pak Bin, kemudian Pak Joko dan Pak Wandi ini membuktikan nih kalau Romo Mangun itu bukan fiktif, bukan cerita fiksi tapi memang nyata bahkan semangatnya hidup sampai sekarang. Dan satu pesan yang ini ketembakan harap Bin. Kita stop dulu. Kita stop ya. Sampai jumpa. Badai. Karena ini badai. Stop. Di video Mas, badai Mas. Rumah orang ya. Rumah orang bukan video. Seng. Buri. Ada. Ora ta?